Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee ini. Dalam renungan di pagi hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena saya percaya hidup kita bukan bergantung dengan apa yang kita lihat, tapi hidup kita bergantung kepada apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sehingga apapun yang terjadi hari-hari ini, kita percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Kenapa? Karena jaminannya adalah janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Tuhan bilang bahwa aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Sehingga kita percaya apapun yang hari-hari ini kita hadapi, selama kita tetap terus dekat dengan Tuhan, selama kita tetap terus melekat dengan Tuhan, betul badai masih ada, betul pergumulan masih ada, tapi kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat yang akan membela setiap kita. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini, dalam perenungan firman Tuhan yang kita dapati setiap pagi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk juga berbagi, ya kan, sehingga berkat Tuhan yang kita terima tidak hanya berhenti di kita, tapi kita juga boleh membagikan kepada kerabat, kenalan, keluarga kita yang mungkin ada di kontak-kontak sosial media kita, sehingga pada akhirnya kita juga bisa turut menguatkan umat Tuhan untuk tetap hidup dalam kebenaran. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena hari-hari yang kami jalani semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang memampukan kami. Biarlah hari-hari hidup kami selalu mengandalkan Tuhan. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus yang mengajarkan kepada kami, menuntun kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat 17 dan ayat yang ke-18, Alkitab bilang seperti ini. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, lihat saudara, jangan pernah keluar dari hati saudara dan saya dengan sebuah perkataan ini. Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan menentang orang yang sombong. Iya kan? Dan kalau kita mau jujur, seringkali ini terbesit di hati kita. Walau kita tahu ini salah, tapi secara daging ini seringkali terbesit dan terlintas dalam pikiran dan dalam hati kita, bahwa kita yang mengupayakan apa yang kita dapati, kita yang peroleh saat-saat ini. Kita yang merintis apa yang kita dapati saat-saat ini. Kita yang memperjuangkan apa yang sudah kita dapati saat-saat ini. Kita. Sampai akhirnya kita lupa bahwa semua yang kita miliki, kita peroleh, itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saya mau tanya buat setiap kita, kalau kita sakit, kita bisa apa? Tentu kita nggak bisa memperoleh apa-apa. Kalau kita nggak punya rekanan-rekanan yang bisa kerjasama akhirnya mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, kita bisa apa? Juga tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dengan kata lain, apa yang kita miliki, apa yang dipercayakan ada pada saat ini dalam kehidupan kita, itu semua adalah titipan. Makanya di ayat 18 firman Tuhan katakan begini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Ingatlah bahwa apa yang kita miliki itu dari Tuhan. Betul engkau kerjakan, betul engkau yang atur segala sesuatu, betul engkau yang memiliki ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang kreatif untuk memajukan apa yang kau punya saat-saat ini. Tapi ingat, kalau kita sakit kita bisa apa? Kita gak bisa apa-apa, saudara. Dan tahukah saudara, kesehatan itu datangnya dari Tuhan? Sadarkah kita
bahwa kita diberikan kepintaran, kita diberikan hikmat untuk memajukan apa yang kita kerjakan, itu juga berasal daripada Tuhan. Tahukah bahwa setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang olehnya kita bisa kerjasama dan membuat usaha, membuat pekerjaan, membuat apa yang kita rintis itu maju, itu juga Tuhan yang mempertemukan kita dengan mereka? Sadarkah kita? Sehingga yang harusnya kita lakukan sama seperti firman Tuhan katakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah, haleluya, dialah yang memberikan kepadamu kekuatan, lihat saudara, untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Betul, selama kita hidup takut akan Tuhan, ada berkat Tuhan. Selama kita taat, selama setia, saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati kehidupanmu. Ada upah dalam engkau mencari Tuhan. Tapi ketika engkau dipercayakan semua hal itu, ingatlah Tuhan. Jangan pernah membanggakan diri dengan apa yang kita punya. Kenapa? Kita datang dengan tidak membawa apa-apa ke dunia ini. Kita pun pulang tidak membawa apa-apa. Jadi apa yang kita punya itu adalah titipan. Amin. Itu adalah titipan. Berarti kita cuma disuruh mengelola, bukan kita pemiliknya. Ada waktunya di mana sang pemilik datang dan mempertanyakan, apa yang sudah engkau lakukan dengan apa yang aku percayakan kepadamu. Karena kita cuma pengelola bukan pemilik, maka kita mesti sadar. Janganlah kita terikat dengan apa yang dititipkan kepada kita. Terikatlah kepada pribadi yang mempercayakan itu kepada kita. Jangan sampai kita terjebak dengan pemberiannya. Jangan sampai kita terjebak dengan buah tangannya. Tapi ikatkanlah diri kita dengan pribadinya. Sehingga pada akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, kita selalu memiliki kerendahan hati. Tuhan, terima kasih buat setiap kepercayaan, setiap anugerah, setiap kasih Tuhan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saya. Seapalah saya ini, iya kan? Siapa kita? Kalau kita mau jujur, segala sesuatu yang kita peroleh ini itu cuman anugerah kok. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kita juga nggak kerja keras-keras amat, nggak usaha keras-keras amat, sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi ada kasih karunia, ada anugerah. Makanya firman Tuhan hari ini mengingatkan, jangan lupakan Tuhan. Maka ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Sehebat apapun pangkatmu saat ini, sekaya apapun kepunyaanmu saat ini, setinggi apapun kedudukanmu hari-hari ini, sebagai hamba Allah saya mengingatkan kepada setiap kita, ingatlah akan Tuhan. Kenapa kita perlu ingat akan Tuhan? Yang pertama, karena kita akan kembali kepadanya. Ada waktu kita akan kembali kepadanya. Yang kedua, kenapa kita harus ingat kepada Tuhan? Karena apa yang kita punya saat ini itu adalah titipan. Itulah yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita harus ingat akan Tuhan? Karena kita sadar, kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Karena itu jangan lengah. Sehingga akhirnya kita jadi orang-orang yang tidak bersyukur ketika kita lupa akan pribadi Tuhan. Hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita, siapapun kita, apapun latar belakang kita, kalau ada sesuatu yang hebat, yang dahsyat, yang Allah titipkan dalam kehidupan kita, jangan pernah lupakan Tuhan. Semua yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Belajarlah mengucap syukur. Dan ingatlah, kita ada untuk meneguhkan, menguatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bukan suatu kebetulan engkau dipercayakan Tuhan lebih daripada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Ingatlah, kita ada untuk menjadi saluran, kita ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena kita mengerti itu adalah titipan, itu adalah kepercayaan yang Allah titipkan, yang Allah percayakan dalam kehidupan kita. Ingatlah akan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Hari ini kami diingatkan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kami sadar, semua yang kami miliki, semua yang kami punya itulah titipan Tuhan. Kami harus mengingat Tuhan.
Sehingga apapun yang kami usahakan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang Tuhan percayakan, itu menjadi milik kepunyaan kami. Tatkala kami mengiring Tuhan, biarlah kami semakin hari semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kami ada untuk mengelola apa yang Allah percayakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu ya Tuhan. Kalau hari-hari ini ada di antara kami yang mulai melupakan Tuhan oleh karena apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kalau ada di antara kami yang hari-hari ini mulai melupakan Tuhan, sudah tidak lagi beribadah kepada Tuhan, sudah tidak lagi mencari Tuhan oleh karena apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Hamba berdoa Roh Kudus jamah, ingatkan kepada mereka bahwa apa yang mereka punya itu berasal daripada Tuhan. Jamah hati setiap kami ya Tuhan. Pulihkan setiap kami. Sehingga hari ini kami menyadari hidup kami cuma karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami gak boleh sombong, kami gak boleh tinggi hati. Karena kami tahu hidup kami hanya kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Tetaplah ingat akan Tuhan. Karena apa yang Tuhan titipkan, itu adalah kepercayaan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Untuk kita menyadari banyak hal yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.